Informasi selanjutnya, Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan doa dan bela sungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Kedubes Vatikan. Selamat siang Iwan, bagaimana suasana di Kedubes Vatikan dan apakah sudah tampak ada antrean panjang yang untuk masuk ke area Kedubes? Ya baik, terima kasih Maggie, dan seperti Anda bisa lihat di belakang saya, ini memang antrian sudah terjadi sejak pagi tadi. Jadi sebenarnya untuk warga yang ingin menyampaikan bela sungkawanya di Kedutaan Vatikan dibuka pada pukul 9.30, tapi tadi kami melihat dari sebelum pukul 9 pun warga sudah mulai mengantri. Jadi memang antusiasme warga untuk menyampaikan bela sungkawa dan juga doa memang sangat tinggi sekali. Dan seperti kita ketahui sebenarnya open house atau Kedutaan Vatikan ini dibuka memang sejak hari Selasa lalu, 1 hari setelah wafatnya Paus Fransiskus. Dan sejak hari itu pula banyak sekali warga yang kemudian ikut menyampaikan bela sungkawanya ataupun untuk ikut berdoa di dalam gedung Kedutaan Vatikan ini. Dan dari pihak kedutaan sendiri tidak mencatat secara rinci berapa banyak warga yang kemudian ikut mendoakan, akan tetapi seperti yang kita bisa lihat jika dari pagi saja sudah ada sekitar ratusan warga yang mengantri. Oh ini Ibu tadi ke BK. Saya ingin datang nanti aja. Ibu kenapa Ibu pengen kesini Bu? Wah, ini karena saya sangat terkesan Pak Pop, karena kami yang membuat koin Pop Prancis dan pendennya yang saya pakai ini pada saat kunjungan Pop Prancis. Karena saya sangat terharu dengan ajarannya. Ada 3 moto di dalam ini, kalau bisa dilihat. Dan kami membuat storytellingnya. Ini moto yang paling berkesan sama saya adalah bela rasa. Di mana itu juga kita semua bersaudara. Perdamaian di dunia ini. Itu yang paling penting diciptakan. Jadi saya terharu dan saya ingin datang. Dan karya kami pun sudah sampai di Vatikan. Dan ini saya sangat terharu dengan Pak Pop Prancis. Dan kami yakin sudah di surga dan mendoakan kita semua. Dan yang terpilih kembali yang baru pasti akan yang terbaik juga yang dikasih Tuhan. Jadi Ibu datang khusus hari ini. Jadi Ibu membuat ini itu sebagai bentuk waktu saat kunjungan Pop Prancis. Jadi Ibu membuat ini itu sebagai salah satu bentuk mengabadikan. Dan ini jadi momen sejarah. Tidak akan terulang lagi. Dan saya sangat terharu makanya. Saya datang hari ini, khusus siang-siang saya datang untuk hadir di sini. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Yosefin Oni. Ya, kami memang dari Oni Craft ya. Ini yang sangat yang terharu. Oke, itu yang ingin sampaikan. Terima kasih Ibu. Kenang-kenangan buat Papa. Saya kasih. Terima kasih Ibu ya. Karena saya janji siapa yang wawancara saya. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ini ya, Pak. Saya sudah berniat siapa yang wawancara saya akan saya kasih. Ini koin ininya. Oh baik, terima kasih banyak Ini Ibu. abadi selamanya. Oke baik, terima kasih banyak Ibu. Nilainya sangat tinggi. Dengan Pak siapa? Saya dengan Iwan Bu. Pak Iwan ya. Oke. Terima kasih Ibu ya. Semangat ya Pak ya. Nah ini seperti yang Anda bisa lihat, antusiasme warga memang sangat-sangat tinggi sekali. Bahkan ada seorang warga tadi dengan nama Josephine Oni, dia membuat semacam kenang-kenangan ketika Paus berkunjung ke sini. Dan ini adalah salah satu cara bagi warga untuk mengabadikan segala macam tindakan ataupun yang telah diperbuat oleh Paus Fransiskus untuk kedamaian dunia, seperti itu. Dan untuk berkunjung ke sini sebenarnya tidak ada syarat apapun. Jadi siapapun boleh ke sini. Dan apakah Anda agama Islam? Tadi saya sempat melihat ada pengunjungnya juga yang menggunakan jilbab, artinya ia beragama Islam. Dan kemudian juga ada anak sekolah, ada juga dari siapapun boleh ke sini dan tidak ada syarat-syarat tertentu. Tidak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ataupun kemudian tidak juga harus meninggalkan KTP ataupun lain sebagainya, tapi memang harus mengantri secara tertib begitu ya. Dan ketika nanti di dalam itu juga harus mengantri dengan tertib dan juga ada banyak petugas yang mengarahkan seperti itu. Jadi tadi saya pun sempat masuk ke dalam dan memang suasananya sangat-sangat hikmat begitu ya, karena memang masing-masing orang, apalagi Paus Fransiskus ini pernah ke Jakarta seperti itu. Jadi banyak orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Paus dan kemudian ingin menyampaikan bela sungkawa yang sangat mendalam. Dan hari ini sebenarnya adalah hari terakhir untuk
bagi para warga Jakarta ataupun sekitarnya untuk ikut menyampaikan bela sungkawa di Kedutaan Vatikan ini. Dan nanti ini akan ditutup pada pukul 4 sore, dan bagi Anda yang mungkin masih ingin melakukan ataupun ikut menyampaikan bela sungkawa tentu bisa datang ke Kedutaan Vatikan yang berada di kawasan Gambir atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Utara. Dan untuk hari ini juga nanti di katedral akan dilakukan misa arwah tepatnya pada pukul 6 sore, dan kemudian setelah 9 hari masa berkabung pada hari ke-10 Paus Fransiskus nantinya akan dimakamkan. Untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan dari depan gedung Kedutaan Vatikan Jakarta. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan hari terakhir penghormatan dan doa di Kedubes Vatikan Jakarta. Terima kasih Iwan Hermawan atas laporan Anda, selamat bertugas.